Nah, makanya itu kalau memang kan tentunya Ya. semangat itu baik menurut saya. Jadi saya pun punya posisi punya pengertian tapera itu baik. Jangan juga ada yang bilang dihapuskan. Ya, Enggak, ya. itu harus tetap. Tinggal memang Ya. untuk mengatasi backlog ya. Kalau saya punya usulan itu Pandangan. memang bagaimana ada dua misalnya tapera, MLT perumahan itu bekerja sama Oh, gitu ya, loh. ya. Mengatasi Tapi backlognya. setelah MLT ini disesuaikan dulu dengan bunganya ya, iya, supaya terjangkau iya. ya. Sobat Panangian, kali ini saya sangat beruntung dapat seorang tamu yang istimewa, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Jadi beliau ini sangat concern kepada mengawal kebijakan, kan namanya juga advokasi, membantu orang yang kesulitan mendapat informasi dan seterusnya, khusus kepada BPJS Watch. Jadi nanti beliau akan jelaskan apa saja pekerjaannya ya. Nanti kita wawancara. Nah, kemudian ada juga satu yang menarik dari beliau ini, karena kemarin saya dipanggil bersama-sama diskusi di Metro TV. Pandangan-pandangannya sangat fundamental. Karena apa? Dia selalu kembali ke undang-undang, peraturan, bahkan dihafal semua. Itu yang saya kagum sama beliau ini ya. Nah, siapa lagi? Saya sapa dulu teman saya, sobat saya, itu adalah Timbul Siregar. Ya, selamat datang, Bung. Terima kasih. Terima kasih loh. Terima kasih Pak sudah mengundang saya nih. Sudah 11 tahun ya, menjadi koordinator advokasi di BPJS Watch ya. Iya. Apa saja sih kerjaannya itu? Ya, jadi sejak lahirnya Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 24 2011. 2014. 2011. Tahun 2011 2011. Undang-Undang BPJS dan dioperasionalkannya BPJS, Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pertama, kami sudah melakukan tugas-tugas advokasi, baik advokasi kasus maupun advokasi regulasi. Dan kemudian 2015 1 Juli beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga untuk program kecelakaan kerja, kematian, hari tua, luar biasa ya. Pensiun, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja lahir program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kami melakukan kajian regulasi, mengusulkan perbaikan dan kemudian dari kasus-kasus. Misalnya kalau di BPJS Kesehatan ada pasien belum layak pulang disuruh pulang, nah kami mengadvokasi. Pasien dikasih obat hanya 7 hari padahal resepnya 30. Nah, itu juga sampai memang kita memberikan masukan terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang kemarin baru disahkan ya, Undang-Undang 17 2023 karena terkait dengan pelaksanaan kesehatan di lapangan. Termasuk juga yang sekarang lagi hot itu tentang kelas rawat inap standar. Yang akan diterapkan 1 Juli 2025 karena adanya yang terbaru ya. Yang terbaru Perpres ya dan 459 yang memang nanti akan menjadikan satu ruang perawatan yang kalau sekarang ada 1, 2, dan 3. Nah, kemungkinan itu memang dijadikan satu dengan maksimal 4 tempat tidur dengan 12 kriteria, ada suhu, pencahayaan, tempat kamar mandi di dalam dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait juga bagaimana klaim jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, terkait dengan jaminan hari tua, terus kemudian juga jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kasus per kasus seperti itu. Nah, kalau boleh tahu koordinator advokasi BPJS ini tentu banyak dong yang artinya Anda kan sebagai koordinator. Banyak dong ininya anggotanya ya. Ya, kami ada di Tangerang Raya ada, kemudian di Bekasi ada, di Jakarta ada, kemudian di daerah Medan ada. Jadi daerah-daerah yang memang tugasnya yang membantu, Surabaya dan sebagainya. Terus siapa yang membayar jasanya itu? Jadi kami tidak punya lembaga atau siapa yang membayar, tapi memang kita bekerja seperti kami ini, seperti saya ya memang bekerja tanpa ada yang bayaran, sukarela ya. Tetapi konsekuensi ya membantu itu ya suka diajak membuat
policy paper gitu dan sebagainya, itu artinya kita kerjakan dan itu menjadi pemasukan buat kita ya. Policy paper itu adalah keahlian kita untuk memberikan saran ya. Iya, kita mengkaji. Kepada siapa tuh yang mau menggunakan jasa itu, kepada siapa Ada aja? beberapa lembaga di pemerintah ya, pemerintah maupun swasta ya. Jadi kalau pemerintah misalnya DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, kita pernah diminta. Terus kalau swasta? Kalau swasta ada lembaga-lembaga ya seperti lembaga yayasan dari Jerman yang membantu yang memberikan kerjaan kepada kita sehingga kita melakukan kajian dan memberikan masukan. Jadi lembaga internasional juga menggunakan jasa Anda ya? Iya, seperti itu. Jadi apa manfaat lembaga internasional untuk mengetahui apa tentang Indonesia, kesehatan dan segala apa? Ya kan paling tidak dia memotret dari sisi sosiologis di lapangan, praktek di lapangan. Kalau mereka mungkin selama ini mendengar informasi yang yang tidak tepat lah. Jadi kita menggambar mau menceritakan tentang apa yang terjadi di lapangan gitu. Terus manfaatnya mereka dalam rangka menyumbang kepada Indonesia kali ya? Kita nggak tahu, tapi paling tidak mereka mendapatkan informasi juga dari kita dan sebagainya. Tapi kita yang objektif lah ya, yang tidak mengada. Nah, tentunya ini kan juga bagaimana kita membiayai kebutuhan kita. Tapi luar biasa itu. Artinya Anda bergerak dengan penghasilan yang tidak pasti, ya kan? Kan nggak semua negara pemerintah yang selalu akan memberikan pekerjaan, tapi Anda bersemangat untuk membantu masyarakat Indonesia loh kan? Ya, kalau rezeki pasti ada, asal mau bekerja gitu aja. Kan persoalannya kan nggak mau itu yang akhirnya jadi pengangguran kan gitu. Kalau semuanya dilakukan. Tapi Anda sudah menjalani 11 tahun. Kira-kira tantangannya apa keseharian dalam mengikuti proses advokasi ini? Anda sebagai koordinator, apa saja tantangan-tantangan yang dialami oleh kawan-kawan di daerah, yang Anda bilang tadi Tangerang Selatan, di Medan, di mana, apa saja tantangan-tantangan pekerjaannya sehari-hari? Ya memang tentunya tantangan pasti banyak ya, bagaimana ketika kita membantu dan sebagainya itu ada against dari pihak rumah sakit, dari pihak karena Anda membuka. Karena kan kita juga ya misalnya saat ini nih, saya baru kemarin juga ada rumah sakit juga yang sudah berkali-kali melakukan fraud gitu loh. Ini yang juga harus kita buka gitu loh. Ya, karena biar bagaimanapun juga hak pasien mendapatkan layanan layak itu. Yang standar, yang standar itu yang memang diatur undang-undang. Ya, ada ketentuannya bahwa misalnya ya dari vaskes ke vaskes dilayani oleh ambulans dengan pembiayaan JKN, itu masih ada rumah sakit seperti itu yang meminta bayaran. Nah, bayar 4,5 juta, 5 juta. Itu fraud. Yang menurut saya, rumah sakit aturannya begini nih. Permenkes 3 tahun 2023 jelas. Ambulan itu dari vaskes ke vaskes dibiayai. Jadi tidak boleh lagi memberatkan kepada pasien. Tapi kan mengatasnamakan, wah dia paling nggak tahu, udah kita coba aja. Nah, pada saat saya advokasi, akhirnya yang harusnya keluar 4,5 juta dan sebagainya, tidak dibayar. Dia tetap dirujuk ke rumah sakit lain dengan ambulan dari rumah sakit tersebut. Berarti kalau saya secara, ya kan baru kita ketemu ya, saya menangkap Anda sangat diperlukan oleh Departemen Kesehatan dong harusnya. Ya, itu sebagai rekan lah, kesehatan, ketenaga kerjaan. Ya, ketenaga kerjaan. Tapi karena begini, yang bertanggung jawab mengatur kesehatan negara, rakyat melalui negara adalah Departemen itu kan? Ya, memang. Jadi dia harus berteman istilahnya dengan Anda. Jangan sampai orang Jerman, orang luar lebih banyak menggunakan tenaga Anda. Karena artinya begini, dia partner Anda partnernya dia untuk mengawasi kan Pak? Iya dong. Ya memang dengan Kementerian Kesehatan, misalnya ketika menggodok Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 itu, ya saya juga sempat dipanggil sama Pak Menteri. Tapi nggak cukup itu Pak. Kalau itu kan kita memberikan masukan. Ya kalau itu nggak cukup Pak, nggak cukup. Karena apa? Anda tahu di mana-mana ada korupsi dan segala macam. Jadi kalau menterinya sudah baik, dia kan harus punya obsesi untuk memperbaiki yang di bawahnya, rumah sakit, pembayaran, BPJS, luar biasa Pak. Jadi harusnya Anda dapat apresiasi dari pemerintah. Di tengah-tengah banyaknya kasus yang dikeluhkan masyarakat tidak bisa ditangani pemerintah. Ya memang tugas kita lah membantu, memberikan masukan secara objektif bahwa tidak mungkin juga semuanya pemerintah langsung tapi peran serta masyarakat. Sangat diperlukan. Kita sangat
kami terus berupaya membantu supaya masyarakat mendapatkan akses layanan yang baik dan sebagainya. Iya dong, karena jumlah orang yang bertambah, yang lebih kesadaran kesehatan akan meningkat. Betul. Jumlah penduduk yang lebih sejahtera juga akan meningkat. Jadi pekerjaan Departemen Kesehatan nggak bisa menurun, nggak mungkin gitu loh. Dan harus ditingkatkan. Ya, bagaimana BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, BPOM dan sebagainya itu kan bagian yang berkolaborasi ya. Dan itu yang memang kita terus dorong supaya rakyat terlayani dengan baik. Iya. Dan jadi sudah 11 tahun itu Anda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke konteks lain ya. Kemarin kita bicara tentang tapera di Metro TV. Jadi saya sangat tertarik Anda. Luar biasa Anda. Jadi saya bisa menangkap bahwa orang-orang perumahan sangat lemah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Anda orang kesehatan atau orang jaminan hari tua, orang yang concern ketenagakerjaan, kesehatan kerja Indonesia luar biasa itu. Orang-orang perumahan yang care dengan itu nggak ada. Sehingga saya bisa menangkap bahwa seakan-akan tapera ini kehilangan link dengan jaminan sosial, undang-undang yang lain, ya kan? Nggak di-fine-tune gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa itu bisa terjadi kalau menurut Anda sebagai orang yang sudah lama di kesehatan? Kenapa bisa begitu? Memang selain kesehatan kami juga di BPJS kan bidang ketenagakerjaan ya. Ketenagakerjaan. Kami juga melakukan advokasi terkait dengan kasus-kasus ketenagakerjaan. Kalau kita mau jujur sebenarnya ke perumahan itu papan itu kebutuhan pokoknya para pekerja juga ya. Betul dong. Dan kami sangat miris ya ketika ada pekerja yang terus sampai dia pensiun ngontrak gitu ya. Dia tidak punya aset ya. Betul. Nah, itu yang memang kita harus terus dorong gitu supaya bagaimana paling tidak sandang pangan dan papan ini terpenuhi gitu ya. Dan kalau kita perhatikan papan ini juga mengambil biaya yang cukup besar dari income-nya. Tiga tertingginya itu ya makan minumnya, papan dan transportasi. Dalam teori yang sudah lama berkembang, katanya papan itu sepertiga. Dan dari tiga yang komponen ini itu bisa sampai 80%-an. Yaitu memang artinya apa? Ini memang harus bisa teratasi. Makanya kami terus mendorong bagaimana pekerja misalnya yang sebatas upah minimum dapat subsidi pangan. Misalnya mau beli beras 10.000 per kilo, disubsidi 10%, hanya bayar 9.000. Sehingga daya beli itu kan dia tidak hanya ngomong berapa income-nya, tapi berapa spending-nya. Betul. Nah, setelah itu dia saving. Nah, saving ini kan bisa untuk kebutuhan lain. Nah, demikian juga kalau yang transportasi mungkin sekarang dengan Transjakarta dan sebagainya misalnya, tapi di daerah lain juga harus. Nah, ini juga sudah bisa didorong. Tapi papan ini yang selama ini kami minta, kalaupun pekerja ini belum punya rumah, bisa nggak misalnya ngontrak aja disubsidi gitu. Nah, tetapi kan kita harus orientasi kepada memiliki aset, memiliki rumah. Ini menarik ya. Dalam pemerintahan yang baru ini ya. Kita mengusulkan ada rumah sewa yang subsidi. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana dan berbasis transportasi. Jadi dia nggak boleh jauh dari LRT, BRT, bus station, betul. Jadi community development-nya itu nanti kan misalnya bagaimana dia bisa meng-saving dana-dana yang keluar banyak ini dengan bantuan misalnya tadi sewa rumahnya disubsidi sehingga dia bisa ini di saving ya. Jadi persoalan tenaga kerja misalnya sekarang ini kan setiap tahun tuh kalau mau naik upah minimum itu kan ribut terus. Naik sekian persen diprotes. Ya karena selama ini kan kita berpikirnya berapa yang kita dapat. Itu jadi pembicaraan terus. Tapi kan kita nggak pernah bicara berapa yang kita spending. Nah, itu harus dikombinasi pola pikir bahwa berapa yang kita terima, harus kita juga bagaimana kita yang spending ini dapat subsidi nggak. Sehingga kalaupun naik 4% tapi dia spendingnya disubsidi kan artinya bisa saja interpretasikan naiknya 7%, 8% kan begitu. Supaya kekuatan savingnya juga kuat, bagus gitu ya. Nah, ini yang terus kita dorong seperti misalnya sekarang di Undang-Undang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang 4 tahun 2023. Kan itu ada pasal 188, pasal 189 bicara tentang jaminan hari tua, jaminan pensiun. Salah satu yang coba didorong itu kan ada MLT, manfaat layanan tambahan, yang selama ini hanya perumahan, tapi dimungkinkan untuk MLT lainnya. Misalnya? Nah, misalnya tadi saya bilang,
bagaimana mensubsidi sewa rumah atau kontrak ini. Nah, ini kan nanti misalnya dari BPJS Tenagakerjaan dengan kekuatan dana yang sudah 741 lebih triliun ini mendapatkan imbal hasil, itu kan bisa juga didorong untuk bagaimana mensubsidi misalnya kepada pekerja-pekerja yang punya upah minimum saja atau di atasnya 10%. Sehingga mereka bisa lebih hidup layak gitu. Nah, tadi menarik MLT. Di dalam diskusi beberapa di media saya lihat bahwa seakan-akan MLT itu nggak jalan katanya. Ya, memang sekarang itu kan hanya ada MLT perumahan yang masih di 30% dari nggak lain lagi. Jadi ada dua akses pekerja untuk mendapatkan perumahan, yaitu pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN. Kepesertaan minimal 10 tahun, dia bisa mengakses 30% maksimal dari saldo JHT-nya. Walaupun dia masih kerja, masih normal seperti biasa. Untuk apa? Untuk perumahan. Ya. Yang kedua, atau dengan Permenaker 17 tahun 2021, MLT perumahan, manfaat layanan tambahan perumahan. Itu diatur dalam PP 46 2015. Nah, memang dengan menjadi peserta jaminan hari tua, dibantu oleh BPJS Tenagakerjaan untuk mendapatkan akses perumahan. Nah, di situ memang disebutkan suku bunganya maksimal 5% di atas suku bunga BI rate gitu ya. Kemudian dengan syarat memang harus rumah pertama juga. Tapi memang tidak disebut tentang MBR ya. Dia mau gaji berapa silahkan. Ini yang memang sudah ada yang mengakses, tetapi memang kurang tersosialisasi mungkin ya. Dan kemudian tentang suku bunganya juga. Suku bunga juga ini yang memang menurut saya, kalau pemerintah mau mengatasi backlog yang selama ini menjadi persoalan kita, harusnya ini juga bisa diintervensi sehingga masyarakat pekerja kita yang belum punya rumah bisa mengakses ini. Selain pasal 37 ayat 3 itu. Sehingga mereka punya akses perumahan dan pemerintah BPJS Tenagakerjaan kan akan menjaminnya dengan menambah deposito, jadi back to back ya. Itu bisa. Karena begini, saya potong Timbul. Kalau seseorang yang bergaji 5 juta, ya Pak ya, lalu kalau dalam teorinya dia bisa spend sepertiga kan, 1,5-an. Kalau dia pergi ke BTN, di mana pemerintah punya subsidi sekitar 200-an ribu per tahun, dia akan bisa mendapat kredit sekitar 200 juta. Kalau dia 1,5 juta spending. Nah, jadi artinya kenapa itu bisa terjadi? Karena subsidi pemerintah, baik selisih bunga maupun subsidi uang muka atau pokok ya. Pokoknya ada subsidi pemerintah yang memungkinkan seorang yang punya gaji 5 juta punya rumah 200 juta. Artinya Pak, kalau dia MLT itu nggak bisa dia. Karena kalau dia cuma gaji 5 juta, walaupun dikasih plafonnya 500, dengan bunga 11 BI rate tambah 5, nggak akan bisa dia. Itu maksud saya. Jadi artinya gini loh, di depan masyarakat, MLT itu nggak terlalu menguntungkan si pekerja. Sementara ada akses dibuka pemerintah selebar-lebarnya untuk dapat 5%. Tetapi kan kembali bahwa pekerja kita ini dengan upah minimum yang semakin meningkat kan, kalau ML Tapera itu kan MBR ya, 7 juta ke bawah. Bukan Tapera. Oh iya, itu istilah menengah ke bawah ya. Jadi akses nih kan sekarang kita membuka akses. Kalau ada yang gaji 8 juta, 9 juta, kan dengan komersial juga makin sulit ya. Nah, tapi ke Taperanya juga nggak dapet. Nah, tinggal memang dia satu-satunya jalan melalui MLT. Betul. Jadi MLT, untuk komersial, tapi itu hanya bisa dengan gaji 10 juta ke atas. Justru itu maksud saya, ada intervensi juga harusnya. Dari pemerintah. Melalui? FLPP itu salah satunya harus bisa mengatakan begini, bahwa masyarakat kita kan memang prioritasnya MBR. Tapi kan juga ada orang-orang yang di atas MBR yang tidak punya akses. Nah, disediakan di MLT perumahan. MLT perumahan ini kan di Permenaker 17 dengan sangat jelas ada tuh ketentuan suku bunga. Itu bisa juga diintervensi. Nah,
tinggal tadi memainkan instrumen yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Karena dia punya, itu harus ada usulan dari advokasi itu. Ya, bisa itu. Karena kan mereka punya punya dana ditaruh di deposito back to back-nya, nanti hitungan berapa. Nah, itu yang memang nanti bisa menurunkan tingkat suku bunga yang dibayarkan oleh si pekerja. Usulkan aja, karena jangan terlalu jauh dari suku bunga yang di pasar. Jadi harus ada semacam privilege atau keistimewaan mereka sebagai pengiur untuk memanfaatkan itu di bawah pasar. Disitulah intervensi pemerintah. Usulin dong. Iya, itu sudah memang kita justru kan dalam rangka bagaimana mengatasi. Yang keras ngomongnya. Enggak, karena begini ada kesan dari Apindo seakan-akan itu sangat mudah dipakai oleh anggotanya, dan seolah-olah itu tidak termanfaatkan, tapi dia nggak tahu persoalan itu terlalu tinggi suku bunganya dibanding dengan yang diberikan oleh APBN melalui BTN itu loh Pak. Iya. Maksud saya memang ini kan kita terus mendorong Menteri Tenaga Kerja nih. Mudah-mudahan Menteri Tenaga Kerja ke depan nih mau mengkaji lagi Permenaker 17 ya. Usulkan aja Pak. Ya, bahwa memang ini persoalan bagaimana aksesnya ada tapi mampu nggak gitu ya. Betul. Nah, dibuka itu. Jadi kembali kita semangatnya bagus sekali untuk bagaimana backlog itu bisa diatasi, seluruh rakyat punya rumah. Ya, nah tinggal nanti akses itu dibuka. Nah, akses yang dibuka itu juga harus didorong bagaimana pemerintah membantu sehingga dari sisi suku bunga bisa lebih terjangkau dan akhirnya dia punya aset. Nah, cita-cita kita adalah pekerja selagi produktif, dia menabung, dia punya aset. Nah, ini yang memang tentunya untuk kehidupan masa lansianya. Sehingga jangan sampai nanti begini, BPS 2022 kemarin mengatakan masyarakat lansia kita semakin membesar, tapi semakin membesar ini banyak yang miskin. Yang usianya 60-70 masih kerja di sektor informal. Karena apa? Dia tidak punya aset, dia tidak punya tabungan. Nah, ini kan berarti bahwa settingan waktu produktif ini kan juga tidak baik untuk menjangkau pada saat lansia, kan gitu. Nah, jadi kami sih berharap rumah itu memang menjadi hal yang sangat penting. Dia punya tabungan pensiun, dia punya tabungan hari tua, dia punya aset, selesai tuh. Ya kan? Dia tinggal nanti masa tuanya happy aja. Nah, tidak lagi memberatkan anaknya sehingga menjadi generasi sandwich. Generasi sandwich tuh membiayai bapak ibunya, membiayai anaknya juga. Kalau upahnya tinggi, kalau upahnya minimum kan itu pusing juga. Itu dia. Menciptakan kemiskinan baru pada saat dia kerja. Orang kerja jadi miskin kan bingung kita. Itu memang persoalan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi pengalaman bahwa kembali ke soal ada isu belakangan ini kan marak Tapera. Undang-undangnya 2016. Pertanyaan saya, kenapa tahun 2020 baru ada PP-nya? Menurut Anda apa itu? Jadi memang ketika undang-undang Tapera dalam bentuk RUU itu masih digodokkan, sebenarnya ada masukan dari kami dari para pekerja juga. MLT perumahan itu sudah ada. Itu kan di Undang-Undang 40 2004 turunkan dengan PP 46 tahun 2015. Yang Anda ceritakan tadi. Nah, disediakan. Nah, tetapi masuk pemerintah waktu itu, DPR mengusulkan dan akhirnya menjadikan Undang-Undang 4 2016. Kita sudah sounding supaya ini jangan dijadikan wajib misalnya untuk bagaimana ada kesukarelaan dan akhirnya bisa masuk ketika ada demand-nya, permintaan. Nah, tinggal waktu itu pemerintah tidak terlalu banyak mengajak ngomong kita, akhirnya bisa disahkan di paripurna. Nah, pihak serikat pekerja dan pihak pengusaha kan protes. Makanya dari 2016 sampai 2020 itu kan masa negosiasi juga. Sehingga lahirlah. Sebelum PP itu lahir ya? Sebelum PP itu lahir. Nah, itu pertama akhirnya dari 2016 ke 2020 itu kan masa pro kontra juga. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan di 2020 dengan lahirnya PP 25. Nah, tapi negosiasinya pengusaha pekerja itu juga akhirnya muncul di pasal 68. Tidak sekarang ntar 7 tahun lagi. Jadi 2027. Bagus dong. Jadi di-extend lagi. Tapi yang penting kan ada kesepahaman dan kesepakatan di dalam PP 2020. Sebenarnya PP itu kan turunan dari undang-undang. Iya dong. PP itu kan nggak boleh
melebihi daripada ini. Kalau memang disebut wajib, ya PP juga harus bisa wajib. Kan pasal 7 ya ayat 1 Undang-Undang Tapera bilang wajib pekerja formal swasta. Nah, ini juga wajib. Nah, jadi yang memang salah itu bukan kalau semuanya bilang PP-nya, bukan PP-nya, undang-undangnya, di hulunya. Jadi kalau ada anggota DPR memprotes PP-nya, harusnya dia mengevaluasi diri bahwa sumber masalah itu di pasal 7 kalau dianggap itu masalah. Kalau itu dianggap masalah, Kalau dianggap itu prinsip, ya nggak masalah. Tetapi kan jangan juga mengatakan pemerintah salah mengeluarkan PP. Kita mau panggil dan itu salah, itu keliru itu. Jadi memang tentunya anggota DPR juga harus undang-undang itu kesepakatan pemerintah dan parlemen. Jadi nggak bisa dia mensahkan. Nggak bisa. Kalau tidak ada institusi secara institusi, kemudian dia memprotes PP-nya, nggak tepat. Nggak tepat. Saya setuju sama Anda. Jadi sebenarnya dari 2020 itu PP 25 ya kan adem ayem aja nih, diem-diem aja kan. Tiba-tiba muncul di 20 Mei itu PP 21 2024. Revisi terhadap PP 25. Sebenarnya yang direvisi katanya nggak ada. Kalau kita baca substansi 21 itu juga nggak terlalu banyak. Terus kenapa harus dikeluarkan sekarang? Makanya itu. Nah, akhirnya muncul PP 21. Menciptakan kehebohan. Kehebohan di tengah-tengah masalah kelas rawat inap standar, kehebohan di antara UKT, maraknya korupsi dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya nambah beban. Isu lagi, kan? Nah, sebenarnya kalau kita baca PP 21 kan nggak ada yang substansi. Ya kan itu nggak terlalu. Tapi kenapa dia munculkan? Nah, itu juga jadi akhirnya pembicaraan. Jadi bisa dikatakan timingnya kurang tepat. Timingnya kurang tepat. Sebenarnya PP 25 2020 ya udah adem ayem tinggal 2027. Tapi kan masalahnya muncul PP ini akhirnya jadi membuka lagi. Oh udahlah kalau gitu kita naikin lagi, kenapa harus bayar 2,5, kenapa bayar setengah dan sebagainya. Nah, ributlah saat ini gitu ya. Padahal kalau kita lihat PP 21 kan nggak terlalu banyak berubah dengan PP 25 gitu. Prinsipnya sama. Timingnya nggak tepat ya. Nah, harusnya sih masalah ini selesai dulu. Dia manajemen manajemen konfliknya lah, isunya supaya jangan numpuk hari ini gitu loh. Nah, ini persoalan pemerintahnya gitu ya. Seperti itu. Ya, memang kalau dilihat dari sejarah pengelolaan dana publik, banyak yang tidak membuat masyarakat percaya, seperti Asabri, kemudian Taspen, Jiwasraya. Nah, tetapi kalau kita lihat memang ya, ada beberapa bank yang ditutup pada zaman Pak Harto sebelum turun ya Pak ya. Saya kerja waktu itu di BBPN. Indonesia belum mengenal manajemen risk. Nah, di banknya. Padahal Indonesia ini kan semua belajar di Eropa, di Amerika. Tapi bodohnya kenapa nggak dikasih tahu manajemen risk? Di daerah mana saja udah puluhan tahun. Nah, sejak 98 ada manajemen risk. Jadi kalau saya lihat, perhatikan sebagai pengamat, kasus keuangan sudah nggak terlalu ada lagi setelah manajemen risk, Pak. Dalam 25 tahun yang lalu setelah Pak Harto jatuh, nggak ada lagi. Karena itu semua mencuat. Karena dasar-dasar pembuatan PP-nya ataupun dasar-dasar hukumnya itu adalah sebelum krisis. Makanya Pak Muldoko sebagai Panglima nggak bisa mengintervensi Asabri. Melihat pun nggak bisa. Itu bukti gitu loh. Nah, kalau sekarang kan sudah terbuka nih, udah sosmed, ini udah bisa meledak. Jadi ya ada syukur juga lah. Supaya masyarakat juga bisa membandingkan gitu loh. Betul. Makin ke sini pemerintah seharusnya semakin dipercaya. Karena pemerintah mau membuka diri untuk berdiskusi dengan masyarakat kan, Pak? Dan komunikasi itu harus terus terjalin. Karena program yang baik, komunikasi yang jelek, itu juga nggak akan berhasil. Jadi sebenarnya Anda harus perlu mengembangkan teman-teman untuk menjadi advokasi perumahan. Supaya karena banyak orang yang nggak ngerti. Dan itu memang kebutuhan juga. Itu dia. Karena biar bagaimanapun juga kita tetap mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu seluruh rakyat untuk punya rumah gitu loh. Dan itu sangat penting menurut saya. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Kalaupun ada orang yang membutuhkan tapi tidak punya akses, ya sulit juga. Ya kan alternatifnya nggak ada kalau untuk misalnya Tapera ini. Tapi kita berharap semua masyarakat punya akses. Jadi gini, kalau saya jelaskan. Dalam zaman Pak Harto dulu ada namanya KPR, tapi itu diambil dari rekening dari investasi, dicampur dengan dari pasar dan seterusnya. Sejak tahun 2004 Pak SBY kan naik ya. Nah, adalah
rancangan FLPP yang ditelurkan oleh Menteri Perumahan pada waktu itu. Sifat ELVP ini adalah dana bergulir jadi sebagai investasi yang nantinya kembali. Iya, betul. Dan sekarang sudah mulai kembali sekitar 7 triliun per tahun. Nah, jadi ada satu ide membuat dana abadi. Jadi 20 triliun yang beberapa tahun dari APBN itu terus ditumpuk. Nanti bunganya lah yang akan mensubsidi. Betul. Nah, jadi dibutuhkan mungkin sekitar 10 tahun. Ya kalau 20 setahun kan bisa jadi 500 triliun nih. Bunganya kalau pakai negara itu kan cukup besar. Kalau 500 triliun kali misalnya katakan deposito langsung 25 triliun. Jadi tidak perlu lagi ada subsidi karena dana abadinya mensuplai. Dan FLPP yang dikembalikan itu kalau kita punya sekarang dana abadi pendidikan, memang harus ada dana abadi perumahan. Nah, jadi Tapera sebenarnya kalau mau jujur itu tujuannya dana abadi perumahan yang diiur atau disetor oleh semua orang yang bekerja ya. Nah, di atas UMP ya. Di atas upah minimum. Nah, jadi kalau dilihat konon katanya 70 triliun bisa dikumpulkan. Nah, sekarang ini ya KPR kita di Indonesia itu ada sekitar 600 triliun. 650. Kalau 10% itu kan kurang lebih 60 triliun. Jadi setiap tahun tuh ada 60 triliun KPR. Nah, tetapi masalahnya itu hanya 200.000 rumah. Sementara backlog 10 juta. 10 juta. Jadi kalau Indonesia emas berarti butuh 20 tahun. Menolkan itu backlognya. Backlog berarti 500.000 per tahun. Keluarga baru 700.000 per tahun. Pertumbuhannya lagi. Jadi butuh 1,2 juta rumah. Sementara yang disubsidi cuma 200. Itu persoalannya. Nah, makanya itu kalau memang kan tentunya semangat itu baik menurut saya. Jadi saya pun punya posisi punya pengertian Tapera itu baik. Jangan juga ada yang bilang dihapuskan. Itu harus tetap. Tinggal memang untuk mengatasi backlog ya. Kalau saya punya usulan itu memang bagaimana ada dua misalnya Tapera, MLT Perumahan itu bekerja sama mengatasi backlognya. Setelah MLT ini disesuaikan dulu dengan bunganya supaya terjangkau ini juga sehingga dengan misalnya dari 10 juta ini target per tahunnya ini berapa? Target per tahunnya ini berapa? Sehingga bisa diselaraskan. Nah, ini yang memang akhirnya bisa ada proses percepatan. Tidak lagi kita nanti khawatirnya bisa membangun sekian pertumbuhan orang muda yang baru yang rumah tangga baru sekian. Akhirnya kan takutnya defisit. Nah, ini kan yang artinya harus ada bagaimana strategi nih. Nah, jadi kembali harus dibuka akses sebenarnya. Akses yang memang relatif layak untuk bisa mendapatkan KPR supaya mereka punya rumah ketika produktif gini. Tapi dengan adanya penggabungan antara PU dan PNPR yang dulu menjadi agak sulit terdengar keberpihakan pemerintah terhadap perumahan. Menurut Anda gimana? Jadi memang tentunya ini kalau dulu kan ada Kementerian Perumahan Rakyat khusus ya. Nah, ada pekerjaan umum. Nah, kalau sekarang digabung, kesannya memang kementerian ini ngurusin tol, sehingga yang rumah itu kurang. Makanya kalau ke depannya Pak Prabowo dipisah aja biar fokus gitu ya. Membangun rumah itu kebutuhan utama ngebangun tol juga ngebangun. Tapi kalau disatukan kesannya tahu kita PUPR Perumahan Rakyat tuh ngebangun tol. Ini kapan berita bangun rumahnya? Jadi mudah-mudahan ke depan kita serahkan kepada presiden yang punya hak prerogatif. Kalau boleh perumahan rakyat ini khusus. Jadi satu kementerian aja sehingga fokus. Nah, jangan digabung lagi gitu ya. Nah, kembali persoalannya kan kita punya cita-cita yang sangat baik. Kita punya persoalan yang selalu harus dipecahkan. Semangat baik untuk persoalan ini saya yakin bisa lah. Tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama nih. Kembali gitu. Tapi diskusi sangat menarik. Cuman kawan-kawan tunggu lagi nanti kita undang lagi Pak Timbul ini. Takutnya Anda terlalu lama jadi bosan ya. Kita supaya jelas. Sudah berapa menit, Pak?
Nah, tuh, ya udah luar biasa. Jadi kita ketemu lagi. Jauh, ya. Kita nanti akan membahas tentang seharusnya PP Tapera sebelum 2017 itu apa yang harus dipersiapkan. Ya kan 2027, sorry. Ya, apa yang harus dipersiapkan? Sosialisasi, apa kewajiban-kewajiban komisioner Taperanya. Ya. Terus dia harus mengadakan apa? Terus perlu nggak dibangun sebuah koordinator advokasi perumahan, ya contoh ya, kan untuk menjembatani, kan. Jadi jangan miskomunikasi, ya kan. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih Bung ya. Terima kasih Timbul. Luar biasa.